Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas operasi perkalian bilangan bulat. Baiklah anak-anak, kalian terlebih dahulu berdoa dan mengisi absen. Pengertian perkalian. Perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Contoh, nomor 1, 3 kali 2 adalah penambahan 2 sebanyak 3 kali. Jadi ibu tuliskan ke depan, 3 kali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 3 suku atau 3 kali. Maka hasilnya 3 kali 2 itu sama dengan 6. Kita tampilkan dengan garis bilangan secara mendatar. Sebagai titik awal dari 0, kita melompat 2 satuan. Berarti dari 0 kita melompat yang pertama ke angka 2. Dari angka 2 melompat 2 satuan lagi berarti angka 4. Dari angka 4 melompat 2 satuan lagi yaitu 6. Jadi 3 kali 2 itu melompat 2 langkah melompat 2 satuan sebanyak 3 kali. Nomor 2. Di sini nomor 2 negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Jadi kalau nomor 1 itu 2-nya positif, sekarang negatif 2 ada 3 suku. Berarti bentuk perkaliannya adalah 3 kali negatif 2. Kita lihat secara garis bilangan. Kalau tadi dari 0 ke kanan, berhubung sekarang bilangan dasarnya adalah negatif 2, berarti dari 0 kita melompat ke kiri sebanyak 2 satuan. Yang pertama, kita melompat dari 0 ke negatif 2, berarti lompatan ke 1. Lompatan kedua dari negatif 2 menjadi negatif 4. Lompatan ketiga jadi negatif 6. Sehingga 3 kali negatif 2 itu adalah negatif 6. Jadi 6 satuan ke kiri. Lanjut nomor 3. Tuliskan dalam bentuk perkalian. Contoh nomor 3. 5 ditambah 5 ditambah 5 sampai 12 suku. Jawab. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 12 suku sama dengan 12 kali 5. Karena sukunya ada 12, 5-nya itu berulangnya tuh 5-nya tuh ada 12 kali. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 12 suku itu sama dengan 12 dikali 5. Jadi perkalian bilangan bulat itu kalau disimbolkan A ditambah A ditambah A ditambah A sebanyak N suku sama dengan N suku dikali A, bilangan dasarnya A ya, seperti tadi. Jadi 5 kali 5 kali 5 sebanyak 12 suku sama dengan 12 dikali 5. Hasilnya adalah 60. Oke, kita lanjutkan. Contoh-contoh soal nomor 1. Tuliskanlah dalam bentuk perkalian dan tentukan hasilnya. Nomor A. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 4 kali. Lalu nomor B, negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4 juga sebanyak 4 kali. Gimana anak-anak menjawabnya? Ada yang tahu? Oke, sekarang yang A kita jawab 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 4 kali. Artinya adalah banyaknya 3-nya itu angka 3-nya ada 4. Jadi 3 ditambah 3 sebanyak 4 kali sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu yang B,
negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4 juga sebanyak 4 kali, maka jawabnya adalah 4 dikali negatif 4 adalah negatif 12. Maaf, adalah negatif 16. Nomor 2, contoh soalnya. Nyatakanlah perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. A. 6 kali negatif 8. B. 5 kali 2M. Jawab. 6 kali negatif 8 sama dengan negatif 8 dijumlahkan atau ditambahkan sebanyak 6 suku. Jadi 6 kali negatif 8 sama dengan negatif 8 ditambah negatif 8 ditambah negatif 8 sebanyak 6 suku. Yang B, 5 dikali 2M. Artinya adalah 2M ditambahkan 2M sebanyak 5 kali. Lanjut, nomor 3. Nyatakanlah dalam bentuk perkalian dan tentukan hasilnya. Yang A, negatif 3, negatif 3, negatif 3 sebanyak 4 kali. Yang B, negatif 10, negatif 10, negatif 10 sebanyak 5 kali. Gimana menjawabnya? Oke, kita lihat. Yang A, negatif 3, negatif 3, negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3 sebanyak 4 kali. Maka artinya negatif 3-nya ada 4, jadi negatif 3 sebanyak 4 kali adalah 4 kali negatif 3 sama dengan negatif 12. Yang bagian B, negatif 10 sebanyak 5 kali sama dengan negatif 10 ditambah negatif 10 ditambah negatif 10 sebanyak 5 kali. Maka negatif 10-nya ada 5, kita tuliskan adalah 5 dikali negatif 10 sama dengan negatif 50. Yang B yaitu sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ibu ambil contoh. Yang pertama, ubahlah menjadi penjumlahan dan tentukan hasilnya. Yang A, 6 kali 3. Yang B, 3 dikali 6. Jawab. Untuk yang A, 6 kali 3 artinya 3 ditambahkan 3 sebanyak 6 kali, hasilnya 18. Yang B, kita tukar tempatnya, yaitu 3-nya ke depan, 3 kali 6 berbeda dengan 6 kali 3. 3 kali 6 berarti 6-nya itu sebanyak 3 kali, jadi ditambahkan 6 sebanyak 3 kali. Kalau yang A 6 kali 3 berarti 3-nya sebanyak 6 kali. Kalau yang B 3 kali 6 berarti 6-nya sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah sama dengan 18. Dari contoh di atas berarti berlaku yang pertama adalah sifat komutatif, yaitu terjadi pertukaran tempat. Pada perkalian tadi sudah didapat bahwa 6 kali 3 sama dengan 3 kali 6 adalah 18. Kesimpulannya, jika A dan B suatu bilangan, maka hasil dari A kali B selalu sama dengan hasil B dikali A. Jadi berlaku sifat komutatif perkalian, yaitu A kali B sama dengan B dikali A. Kita perhatikan beberapa ketentuan berikut ini. Yang pertama, bilangan positif kali bilangan positif hasilnya adalah bilangan positif. Contoh 5 positif dikali 3 positif sama dengan 15 positif. Yang kedua, bilangan positif kali bilangan negatif hasilnya adalah bilangan negatif. Contoh 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. Yang ketiga, bilangan negatif dikali bilangan positif sama dengan bilangan negatif.
Contoh negatif 5 kali 3 sama dengan negatif 15. Yang keempat, bilangan negatif kali bilangan negatif hasilnya adalah bilangan positif. Contoh negatif 5 kali negatif 3 sama dengan positif 15. Jadi kesimpulannya adalah dua bilangan bertanda sama jika dikalikan hasilnya selalu positif. Dan yang kedua, dua bilangan berbeda tanda jika dikalikan hasilnya selalu negatif. Sifat yang kedua yang berlaku pada perkalian yaitu sifat asosiatif. Kita ketahui bersama bahwa sifat asosiatif penjumlahan adalah A ditambah B di dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B dan C-nya di dalam kurung. Maka pada perkalian juga berlaku sifat asosiatif yaitu A kali B di dalam kurung kali C sama dengan A kali B kali C-nya di dalam kurung. Contoh 2 kali 3 dikali 7 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Hasilnya adalah 2 kali 3 6 kali 7 adalah 42. Dan apakah sama dengan 2 kali 3 kali 7-nya 21? Berarti sama, yaitu 6 kali 7 42. 2 kali 21 juga 42. Yang terakhir adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contoh A 2 kali 4 ditambah 5, yang B 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Jawab. Yang A 2 kali 4 ditambah 5 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 5 9. Jadi adalah 18. Yang B 2 kali 4 adalah 8, 2 kali 5 adalah 10 ditambahkan 18. Hasilnya sama yaitu 18. Jadi berlaku sifat distributif atau pengelompokan bilangan yang pertama dengan yang kedua dengan yang ketiga. Jadi 2 kali 4 ditambah 5 sama dengan 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Kesimpulannya, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan adalah A dikali B dikelompokkan ditambah dengan A kali C juga dikelompokkan sama dengan dari kelompok tadi yang sama adalah A, jadi sama dengan A dikali dalam kurung B ditambah C. Atau dituliskan ke depan, A kali B dalam kurung ditambah C sama dengan disebarkan A kali B ditambah A kali C. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan adalah A kali, kalau tadi B ditambah C, sekarang karena pengurangan B dikurang C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Atau seperti berikut. A kali B dikurangi A kali C sama dengan yang samanya A, berarti A kali B dikurang C. Setelah kalian menyimak materi di atas, silakan kalian catat pada buku catatan matematika masing-masing. Berarti pertemuan kali ini tugasnya hanya mengirimkan catatan materi saja, japri ke ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.